Hai teman-teman, dimanapun teman-teman berada, kembali lagi dengan kami ya, Keren Fajar. Kali ini teman-teman kita masih membahas mengenai soal-soal tentang TKA ya, tes kemampuan akademik di bahasa Indonesia. Untuk kali ini teman-teman, kita fokus ke surat resmi dan surat tidak resmi ya teman-teman, surat resmi dan surat tidak resmi, pemahaman tekstual. Teman-teman, surat resmi itu surat adalah surat yang dibuat oleh lembaga atau instansi atau perorangan untuk kepentingan formal dan bersifat kedinasan. Itu kalau surat resmi. Sedangkan ciri-cirinya itu menggunakan bahasa baku, formal, memiliki kop ya. Kop itu kepala surat, penggunaan nomor surat disusun secara sistematis, urut, runtun, ditujukan kepada jabatan kepala jabatan atau instansi, menggunakan kalimat oi, efektif dan objektif. Sedangkan kalau surat resmi itu surat yang tidak dibuat untuk perorangan. Surat yang dibuat untuk perorangan, mohon maaf. Jadi surat tidak resmi itu surat yang dibuat untuk perorangan yang bersifat santuy ya atau santai. Sedangkan untuk ciri-ciri surat tidak resmi itu menggunakan bahasa tidak baku, tidak memiliki kop dan nomor surat, bersifat akrab, personal, struktur tidak baku dan mengandung ungkapan perasaan. Ini pengertian dari surat resmi dan surat tidak resmi. Oke, langsung saja soal. Ini yang biru adalah clue ya teman-teman. Berhubung dengan akan dilaksanakannya kegiatan peningkatan kompetensi guru, kami mohon Bapak Ibu dapat menugaskan 2 orang perwakilan dari sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Kutipan tersebut merupakan menunjukkan bahwa surat tersebut termasuk surat resmi karena A, B, C, dan D. Sebelum melanjutkan, terima kasih yang sudah subscribe channel Keren Fajar. Bagi yang belum subscribe dan like, yuk subscribe agar kita lebih semangat dan tentunya beragam informasi menarik dan baik akan kita berikan. Oke, jawabnya adalah yang C ya teman-teman, menggunakan bahasa baku dan struktur formal. Iya, termasuk surat resmi. Nomor 2 teman-teman, bagian surat resmi yang berfungsi sebagai identitas instansi pengirim sekaligus menunjukkan keabsahan surat adalah A. Salam pembuka, B. Nomor surat, C. Kop atau nomor surat, dan D adalah isi surat. Struktur surat resmi. Jadi yang biru adalah Q ya teman. Oke, betul ya. C. Kop atau kepala surat yang berfungsi untuk sebagai identitas instansi. Ini masih pilihan ganda nomor 3 teman-teman. Kami sangat berharap Bapak dapat hadir tepat waktu agar acara berjalan lancar sebagaimana yang telah kami rencanakan. Kalimat tersebut kurang tepat digunakan dalam surat resmi karena A, B, C, D. Oke, jadi jawabannya adalah C teman-teman. Karena surat resmi itu menurut bahasa objektif, ungkapan sangat berharap menunjukkan penekanan emosional yang berlebih sehingga kurang sesuai teman-teman. Soal pilihan ganda nomor 4 teman-teman, kami mohon agar saudara bisa datang tepat waktu ya. Perbaikan paling tepat adalah A, B, C, atau D teman-teman. Oke, sudah ya. Jawabnya adalah A. Kami mohon agar saudara datang tepat waktu. Ini kata ya-nya dihilangkan karena ini bersifat formal ya, bukan pribadi. Dan nomor 5, kesimpulan paling tepat berdasarkan isi surat tersebut A, B, C, D. Silakan teman-teman dicoba dijawab. Oke, sudah ya. Jawabnya adalah D. Surat resmi dengan isi tidak sesuai tujuan. Oke, terima kasih. Yang betul sampai nomor 5 selamat ya. Kita masih ada nomor selanjutnya. Sekarang soal benar dan salah. Surat tidak resmi tetap dapat menggunakan struktur lengkap seperti surat resmi selama bahasa yang digunakan bersifat santuy atau personal. Ini betul atau salah?
Salah ya teman-teman, karena yang namanya surat tidak resmi itu tidak terikat struktur baku. Oke, selanjutnya nomor 7 masih benar dan salah. Penggunaan kata sapaan yang terlemas dalam surat resmi hanya tepat jika penerima memiliki jabatan struktural. Apa itu? Benar atau salah? Salah. Jadi sapaan tersebut digunakan sebagai bentuk penghormatan formal, tidak sebatas jabatan struktural. Surat tidak resmi dapat memuat tujuan administrasi selama tidak menggunakan suatu baku surat resmi. Benar atau salah teman-teman? Ya salah ya teman-teman. Jadi tujuan administrasi menuntut formal dan bahasa resmi sehingga surat menjadi resmi atau semi resmi. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya kompleks ya teman-teman. Pertanyaan yang benar secara konseptual tentang satu surat adalah, ini jawaban lebih dari satu teman-teman, karena ini soal jawaban kompleks ya teman-teman. A, B, C, atau D. Yuk, jawabannya adalah ada dua. Yang benar ada di A dan ada di C teman-teman, ada di A dan ada di C. Contoh selanjutnya, ini kompleks ya. Itu ada contoh suratnya. Ada 4 jawaban, tinggal jawab betul atau salah. Penggunaan bahasa berhubungan dengan akan dilaksanakannya menunjukkan ciri bahasa resmi tetapi tidak memenuhi prinsip keefektifan. Oke, jawabannya adalah tinggal menjawab betul salah teman-teman, atau benar atau salah ya. Oke, jawabannya ini ya, A, B, C, D itu teman-teman. Ada 4 soal, jawabannya adalah yang A benar, yang B salah, yang C benar, yang D adalah benar. Selanjutnya pernyataan yang menunjukkan ketidakefektifan bahasa pada surat di atas adalah A, B, C, D. Keefektifan bahasa pada surat di atas. Ya. Jawabannya adalah A dan C ya teman-teman. A dan C. Pertanyaan yang benar secara konsep tentang status surat adalah A, B, C, D. Konsep surat adalah pemahaman menyeluruh tentang hakikat, fungsi, unsur, jenis, faedah sebuah surat sebagai alat, teman-teman. Dan jawabannya adalah A dan C. Baik, selamat bagi teman-teman yang betul semua, yang tidak betul bisa diulang lagi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.